penjelasan tentang apa itu kesehatan mental, apa yang perlu dimiliki oleh orang-orang atau setiap individu nih? Kalau kita ngomong kesehatan mental, pertama, jangan takut dulu, gitu loh. Jangan Jangan takut takut dulu, dulu, ya. gitu. Kalau kita bicara kesehatan mental tuh jangan takut dulu gini. Kalau kita balik lagi kita ngeliat manusia. Manusia itu kan ya tadi ada badan, gitu kan ya, ada tubuhnya, ada pikirannya, ada jiwanya. Itu tuh udah satu koneksi, nggak semuanya terkoneksi. Selama ini kita fokusnya cuman di badan. Dan apalagi kalau kita di Indonesia, bicara kesehatan mental, pikiran pertama biasa carinya adalah ke ODGJ. Padahal sebenarnya nggak cuma itu. Apa aja bentuk kesalahpahaman tentang kesehatan mental yang beredar di tengah masyarakat umum? Banyak hal-hal yang kayaknya salah kalau kita bicara soal kesehatan mental. Bahkan dari anak kecil pun bisa loh punya masalah kesehatan mental. Sekarang itu masalah kesehatan mental sudah meningkat bahkan di anak-anak usia 10 tahun. Usia 10 tahun? 10 tahun sudah mulai meningkat. Artinya angkanya sudah makin meningkat. meninggi ya? Dan makanya ini harus menjadi concern. Ada nggak sih Mbak sebenarnya gaya hidup tertentu atau yang memang cukup berpengaruh terhadap munculnya gangguan terhadap kesehatan mental? Apakah pikiran untuk bunuh diri itu merupakan gangguan kesehatan mental atau dampak? Dampak. Bentuk-bentuk gangguan kesehatan mental dan faktor-faktor pemicunya itu apa aja, Mbak? Gangguan tuh jadi ada banyak. Secara alamiah, kita sendiri punya kok kemampuan untuk bangkit lagi dari situasi sulit. Dan kemudian ada juga secara alamiah, masyarakat juga pasti akan saling bantu-membantu untuk membuat kita bisa akhirnya pelan-pelan bisa bangkit gitu kan ya. Halo Sobat Alkitab, masih dalam pembicaraan mengenai trauma. Pada kali ini saya akan mengundang dan mengajak Anda semua untuk kita bersama-sama belajar dan berefleksi tentang satu kondisi yang sebenarnya sangat penting, tapi entah bagaimana, sepertinya masih cukup banyak yang memandang secara keliru terkait isu ini atau topik ini. Topik yang akan saya ajak kita bersama belajar adalah mengenai kesehatan mental. Dan juga nantinya kita akan membicarakan secara spesifik mengenai pikiran-pikiran bunuh diri. Nah, saya tentu tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh seorang psikolog klinis. Ada Mbak Nirmala Ika di sini. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Baik. Baik ya, puji Tuhan. Dirimu gimana? Baik? Baik juga Mbak, puji Tuhan. Iya. Mbak Ika ini, saya panggilnya Mbak Ika aja ya. Ya. Mbak Ika adalah seorang psikolog klinis yang saat ini beraktivitas penuh di Enlightenment. Betul begitu. Jadi Enlightenment itu apa Mbak, kalau boleh diceritakan? Enlightenment itu kita bisa bilang apa ya, kayak kumpulan praktisi lah ya kita bilang ya. Jadi kita ada psikolog, ada coach, ada personal training, ada akupunturis juga. Karena kita berkumpul karena kita percaya. Banyak sekali, sorry Mbak. Iya, cukup banyak gitu. Karena gini, karena kita percaya bahwa kalau kita bicara kesehatan mental, kita harus melihat manusia secara holistik. So pemulihannya juga harus holistik, gitu loh. Secara penuh. Iya, karena itu tadi kalau kita ngomong manusia itu kan mind, body, and soul itu terkoneksi. Jadi apa yang terjadi pada mind kita akan berpengaruh juga ke fisik kita, demikian juga sebaliknya, gitu. That's why kita mencoba ya kami ini berkumpul untuk tujuannya itu sih, saling membantu, saling melengkapi sehingga ketika tujuan akhirnya ada sebenarnya gini, kita pingin membuat teman-teman ini menjadi best version dari dirinya sendiri lah. Gitu loh, karena kan kita bisa bilang karena banyak hal gitu terutama terkait kesehatan mental akhirnya menghambat kita untuk maju, untuk menjadi dirinya sendiri, untuk menjadi best version dirinya sendiri, gitu. Karena kita percaya kita itu sebenarnya pemulih diri kita itu ya diri kita sendiri. Kami ini fasilitas, membantu, mensupport, memfasilitasi. Tapi memang bantu dari berbagai macam aspek. Jadi pemulih diri kita ya sebenarnya diri kita sendiri gitu. Kehadiran para aktivis atau praktisi seperti Mbak Ika adalah menolong, bener. Kamu bisa bilang kita fasilitator, supporternya gini nih. Karena balik lagi kalau ngomong kesehatan mental, mereka yang bisa menggerakkan diri mereka. Gitu. Ibaratnya kita motivator gitu ya. Kita mau ngomong panjang lebar, kita mau konseling bertahun-tahun, mau terapi, mau minum obat. Kalau dia nggak mau. Manusia itu sepowerful itu loh. Kasarnya bahkan dia bisa membunuh dirinya sendiri. Tanpa bunuh diri ya. Maksudnya tanpa melakukan aktivitasnya ini. Tapi dia bisa. Karena ya itu manusia itu sepower itu sebenarnya. Oke Mbak, jadi baru di awal aja kita udah bisa melihat bahwa sebenarnya
kesehatan mental itu sesuatu yang penting. Jadi sebenarnya penjelasan tentang apa itu kesehatan mental, apa yang perlu dimiliki oleh orang-orang atau setiap individu nih? Kalau kita ngomong kesehatan mental, pertama, jangan takut dulu, gitu loh. Jangan takut dulu, dulu, ya. gitu. Kalau kita bicara kesehatan mental tuh jangan takut dulu gini. Kalau kita balik lagi kita ngeliat manusia. Manusia itu kan ya tadi ada badan, gitu kan ya, ada tubuhnya, ada pikirannya, ada jiwanya. Itu tuh udah satu koneksi, nggak semuanya terkoneksi. Selama ini kita fokusnya cuman di badan, gitu kan ya. Jadi kalau kita ngomong kesehatan badan, udah pasti udah banyak tahu lah ya. Kita sakit kepala minum obat ini, Fasilitasnya udah banyak lengkap gitu ya. lah gitu ya. Informasinya udah banyak ini. Jiwa mulai mencoba maksudnya jiwa coba, tapi banyak kan masuknya memang kira buntutnya dari unsur agama, gitu kan, gitu dengan ini. Tapi sebenarnya ya bisa dari unsur-unsur lain. Sebenarnya kita ngomong spiritualitas tuh bisa banyak unsur. Nah sehingga kadang ketika unsur agama pendekatannya nggak tepat, apalagi kalau kita bicara pada anak muda, jiwanya jadi nggak terasa kena lagi karena dipikirnya cuma itu satu cara untuk ini. Ya sama juga sih kesehatan fisik juga gitu sih. Ketika mereka mikir, kita taunya kalau sakit ya ke dokter, dan ketika untuk orang-orang yang takut sama dokter, dia nggak akan mau mengakses itu kan gitu. Contoh sederhananya kayak gitu kan, banyak orang yang nggak mau, akhirnya dia memilih misalnya let's say alternatif atau apa yang which is mungkin terbantu tapi kan beda ya gitu gitu kan, dia tetap nggak bisa gini gitu. Terus pikiran tadi itu di mental, pikiran, perasaan, manusia tuh punya itu. Semua manusia pasti punya perasaan, sampai kita ibaratnya meninggal pun perasaan itu tetap ada, emosi. Nah kesehatan, kita ngomong mental itu ada di situ. Nah itu juga sebenarnya kita bicara kesehatan ya, masalah di situnya, persoalan kesehatan di situnya yang harus diakses. Nah ini lagi kalau tadi kan fisiknya udah banyak, jiwanya juga sudah banyak. Si mentalnya ini suka orang belum paham karena dipikirnya nggak ada lah itu, gitu kan. Kalau bisa ngomong kesehatan mental, akhirnya butuhnya dia cuma lemah doang kali, gini-gini. Jadi kayak udah ada ketakutan. Dan apalagi kalau kita di Indonesia bicara kesehatan mental, pikiran pertama biasa carinya adalah ke ODGJ. Padahal sebenarnya nggak cuma itu. Gitu kalau gitu kan, itu adalah salah satunya. Dan itu sudah ibaratnya versi yang ininya gitu lah, yang versi yang memang masalah gangguan ke mental yang udah cukup kompleks. Tapi sebelum itu, maksudnya di luar itu banyak masalah kesehatan mental gitu loh. Dan ini yang karena ketidaktahuan, ketidakmauan juga udah kayak ngeblocking, nggak mau jauh-jauh dari itu. Nah, makin nggak paham deh gitu. Jadi makanya ketika sekarang mulai banyak kesehatan mental, reaksi pertama langsung, emang gue gila, kasar gitu. Iya. Padahal kan ya enggak gitu. Orang langsung banyak membuat heboh begitu. Betul. Nah jadi sebenarnya Mbak, kalau berdasarkan pengalaman Mbak Ika, apa aja bentuk kesalahpahaman tentang kesehatan mental yang beredar di tengah masyarakat umum? Tadi pertama ada suka nganggapnya jadi ya, kalau gue punya masalah kesehatan mental berarti gue lemah. Ya. Gitu. Berarti aku nggak beriman kalau misalnya kita bicara dari segi keagamaan gitu ya. Berarti aku mungkin orangnya nggak bersyukur gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayaknya salah kalau kita bicara soal kesehatan mental. Yang padahal yang sebenarnya kita bahkan dari anak kecil pun bisa lo punya masalah kesehatan mental. Gitu loh. Padahal kalau ngomong anak kecil, apa sih gitu? Emang kalau kita bicara dia nggak beriman, berimannya anak kecil kayak gimana sih? Gitu kan? Namanya juga anak-anak masian gitu kan ya. Kalau dibilang nggak bersyukur, nggak bersyukur anak kecil seperti apa sih? Dan bahkan WHO riset terakhir, ini aku belum yang terbaru ya, tapi di riset tahun sekitar 2019, sekarang itu masalah kesehatan mental sudah meningkat bahkan di anak-anak usia 10 tahun. Usia 10 tahun? 10 tahun sudah mulai meningkat. Artinya angkanya sudah makin meningkat. Meninggi ya? Dan makanya ini harus menjadi concern. Karena kenapa ya? Sudah mulai ada upaya untuk mendampingi supaya nggak makin buruk kondisinya gitu kan. Karena ketika tidak didampingin dengan baik, balik lagi, mereka akan makin menghayati, mungkin salah satunya itu karena mereka jadi merasa nggak berdaya kan, hopeless, nggak ada bantuan. Sama aja balik lagi kalau kita ngomong deh yang paling gampang fisik. Iya. Ketika kita sakit kepala, awalnya mungkin cuma minum obat ringan, tapi sakit terus. Udah dicari nggak ketemu, kita capek ya, kita lelah, dan kemudian akan mudah udah menyerah gitu kan, karena kita kayak melakukan sama, mental juga sama. Ketika tidak ditangani dengan baik, ketika tidak dibantu dengan baik, ya dia kan juga akan bingung ini gimana, karena rasanya nggak nyaman gitu loh. Kalau dibilang apa sih rasanya? Ya rasanya gelisah, rasa nggak nyaman, rasa bingung.
Dan itu ada di diri kita. Tadi jelas, kadang kalau sakit fisik kita jelas sakitnya di mana, di sini gitu kan, di kepalanya nyut-nyutan, tangannya kedutan, itu kita kadang masih bisa pointing gitu loh. Kalau mental kita nggak bisa pointing. Di mana semua tubuh. Akhirnya orang bingung sama dirinya sendiri. Gitu kan ya gitu, misalnya atau gitu ya gitu. Jadi ya, itu pasti lebih bikin frustasi kan, lebih bikin ada apa sih yang terjadi pada. Dan kemudian ya akan mengembangkan ide-ide yang macam-macam gitu kan, kayak gitu. Ditambah terkait karena tadi Mbak Ika spesifik ngomongin kategori anak gitu ya. Saya menemukan cukup banyak nih, paling nggak ada beberapa lah yang saya kenal gitu. Lalu cerita karena saya juga melayani sebagai pendamping remaja di salah satu gereja. Saya menemukan banyak sekali Mbak, ternyata remaja-remaja yang juga mulai merasa stres sama aktivitasnya, sama kondisi pertemanannya, sama kondisi di keluarganya, yang curhatnya adalah waktu itu ketika ngobrol sama orang tua gitu, merasa kamu cengeng gitu, baru begitu aja gitu. Nah itu bagaimana Mbak? Kalau itu tuh salah satu penjelasan menurutku yang mudah dipahami adalah kita beda generasi. Ini bukan kita membela generasi-generasi tertentu ya, tapi gini, dengan beda generasi, beda zaman, gimana pasti ada beda gaya hidup. Itu pasti. Dan balik lagi ngomong gaya hidup itu ngaruh ke mental, gitu kan ya. Contoh gini, anak-anak sekarang yang kamu dampingin, let's assume itu kan Gen Z ya. Kalau Alpha masih muda banget kan, itu let's Gen Z. Gen Z ini mostly lahir dari orang tua Gen X, mostly gitu kan ya. Gen X ini mostly lahir dari orang tua baby boomer, gitu kan ya. Generasi baby boomer, situasi masyarakatnya, kondisinya ketika itu adalah orang-orang yang cenderung bisa dibilang fokusnya tuh ke diri mereka. Dalam arti, ya karena memang kan abis itu kalau di Indonesia kita habis perjuangan lah ya. Habis perjuangan kita jadi, kalau kita lihat situasi masyarakatnya di dunia juga habis perang dunia gitu, kita berusaha mengejar apa yang bisa kita kerjakan. Jadi maksudnya kayak mengejar karir, mengejar ini, karena dulu kesempatannya mungkin nggak ada gitu kan. Jadi mengejar. Termasuk juga fokusnya adalah pada relasi orang dewasanya. Jadi relasi ayah dan ibu yang kayak gini. Anak-anak ini nggak dilibatkan, dianggap ya bisa sendiri. Anak-anak ya udahlah, dia penting dikasih makan gede gitu. Masih banyak yang berpikir begitu gitu kan. Sehingga secara tidak sadar nggak ada lah itu namanya deep conversation ya, karena mereka sendiri juga lagi membangun kan gitu kan, membangun ininya gitu kan. Nggak, jadi secara tidak sadar Gen X ini tumbuh sendiri, gitu kan, tumbuh survive sendiri. Nah gitu kan, di era itu mungkin kita survive sendiri masih bisa, karena balik lagi masih sama-sama ini gitu ya. Jadi yang kita ya udah kita main sama teman kita belajar sendiri tentang kehidupan, try and error, belajar sendiri gitu. Nggak ada orang tua yang bener-bener, jarang lah orang tua yang bener-bener telaten. Ada orang tua biasanya dulu instruksi gitu kan, palingan gitu kan. Mau ngasih target atau whatever, ya udah kita survive sendiri gimana caranya bisa ini. Ya paling gampang lah zaman dulu, kamu nggak tahu kamu gen berapa, kayak aku gitu, kita sekolah bilang, bu guru marah. Mana pernah kita yang ada orang tua ke sekolah marahin guru kita, yang ada kita dimarahin gitu. Kamu ngapain bisa ini? Dan kita harus mikir sendiri, oke, bagaimana menghadapi guru yang marah gitu kan. Nah kayak gitu, jadi kita lahir untuk ya terbiasa Gen X ini untuk ya harus bisa, yang mau nggak mau mental baja terbentuk. Tapi bukan berarti kita nggak terluka. Oh, itu yang perlu diperhatikan. Kita gimana? Namanya anak butuh kasih sayang dari siapa? Paling utama dari orang tua. Karena kan kita lahir dari mereka. Jadi kita butuh kasih sayang itu. Kita longing for their love. Tapi nggak dapet. Gitu ya. Karena kita harus bisa sendiri gitu. Jadi secara fisik mungkin kita tampilnya kayak wah kita jagoan gitu, bisa ngatasin segala. Di dalam banyak yang kosong. Banyak yang longing for ini. Kemudian kita punya anak, rata-rata lagi mostly Gen Z. Gen Z ini dunianya aja udah beda. Dunia semua internet, serba cepat gitu ya. Anak-anak ini terpapar informasi juga dengan sangat cepat. Bisa dibilang, kalau aku bilang ini kayaknya anak-anak Pentium 1 tapi dikasih memori udah sampai kayak giga-gigaan gitu, maupun tera. Tetap ada limitasinya. Maksudnya sih anak-anak itu tetap punya limitasinya. Karena kan memang berkembang sesuai dengan usianya. Tapi enggak, dijilin informasi sangat banyak. Jadi di mereka tumbuh jadi anak yang apa harus cepat, harus instan, harus, bahkan kalau ditanya, bahkan kayak anakku suka cerita, kita tuh sekarang sudah ditarget umur 29 harus jadi orang. Saya bilang, hah? Mama umur 29 kayak masih ingin gitu. Jadi yang kayak, wah ambisinya banyak. Satu sisi kesannya positif, tapi mereka nggak siap. Gitu. Terus looking ke orang tuanya dong pasti, expect-nya ke orang tua. Nah orang tua ini cukup banyak yang terluka. Gitu kan, ngomongin kesehatan mental nggak ada zaman dulu. Gitu kan, jadi mereka
pilihannya adalah mereka taunya adalah nge-push anaknya, kamu harus bisa karena kita bisa kok. Kamu juga kayak kita makanya gampang banget bilang kamu tuh cengeng. Kita dulu nggak ada yang ngapa-ngapain loh. Kita tuh kurang apa sekarang? Kamu butuh ini kita sediain. Bener sih, apalagi dibandingin. Bener. Kamu mama ada untuk kamu dulu. Nenek mana ada gitu. Jadi dia kan lihat gila gue berubah loh. Maksudnya kan kita berpikir dulu kita nggak dapat kita kasih ke anak kita. Kok masih begini gitu kan ya. Tanpa disadari situasinya pun beda. Situasinya beda dan kemudian secara tidak sadar akhirnya kita nge-push si anak ini, anak-anak Gen Z ini untuk ya lo harus bisa. Makanya itu kan makanya sekarang apa Gen Z dibilang generasi strawberry, nggak punya daya juang. Yang ngomong-ngomong itu kan generasi sebelumnya. Yang memang mentalnya memang harus baja. Tapi yang mereka nggak paham bahwa ini bukan masalah sekedar kita nggak mental baja, ya memang mereka nggak disiapin untuk menjadi mental baja. Ngapain harus nggak kata gitu kayak paling gampang deh kita sekolah. Zaman aku sekolah, kalau namanya bikin clipping, kita harus nyari koran. Kalau nggak punya koran, harus datang ke tetangga-tetangga pinjam koran. Atau kalau nggak harus beli, gitu kan ya. Jadi untuk supaya clipping kita bisa bagus. Dia tuh harus motong harus mastiin, nempel miring, kita kletek lagi deh. Anak sekarang nggak, browsingnya semua. Copy paste jadi. Kan beda tantangannya. Gitu loh. Jadi kalau kita memaksakan bahwa, ya kamu harus ini, ya anak-anaknya makin merasa nggak dipahamin. Begitu. Terus kemudian Gen S ini banyak, kalau kita bicara secara agama, mereka berpegangnya adalah akhirnya pada agama. Gitu. Anak-anak ini enggak. Kenapa? Karena mereka lebih universal. Gen X atau ya pokoknya arah-arah ini adalah mereka ikatan komunitasnya akhirnya cenderung kuat. Agama tertentu, suku tertentu. Karena tadi situasi hidupnya. Karena situasinya begitu kan. Jadi mau nggak mau mereka akan gitu. Jadi bukannya rasis, bukan sara, tapi memang mau nggak mau mereka bertumbuh ya. Harus punya identitas kan. Pegangan hidup mereka apa? Iya. Gitu ya tadi kan akhirnya sukuannya, ke agamanya, apapun atau ke status gelarnya, gue komunitas anak-anak S1 atau komunitas anak UI misalnya kayak gitu kan. Dan ini nggak ada, karena mereka lebih blend. Karena mereka bisa tahu informasi dari mana-mana kok. Gitu. Apa yang membuat mereka sebagai itu, kayak kita diaspora dulu gitu. Kita sama-sama anak Indonesia, mungkin anak sana juga ya udah gitu loh. Yang gue juga bisa temenan, bahkan sekarang kita di Indonesia bisa temenan sama siapa-siapa kok. Identitasnya lebih cair ya Mbak? Lebih cair, sehingga ketika lagi banyak orang tua gitu pakai pendekatan agama udah mental. Begitu loh. Sehingga tetap aja mereka merasa nggak dipahami. Bukan berarti agama bisa, berarti agama juga harus berubah pendekatannya gitu untuk supaya bisa masuk ke mereka gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pendekatan spiritualitas atau agama ya. Tapi yang mau saya tanyakan sekarang Mbak ke Mbak Ika, bentuk-bentuk gangguan kesehatan mental dan faktor-faktor pemicunya itu apa aja Mbak? Gangguan tuh jadi ada banyak gitu ya. Misalnya salah satu yang mungkin kita sering dengar yang paling common adalah yang aku bilang ODGJ, schizofren kalau bahasa itunya. Itu yang bahasa awamnya kita bilang ya orang-orang ODGJ gitu ya. Itu memang di situ memang sudah kita bisa bilang ada halusinasi, ada waham kayak gitu. Cuma kalau mau jujur, kelompok ini tuh kecil kok. Gitu. Kalau kita dibandingkan ini. Kalau kita ngomong kayak gini deh. Misalnya let's say ada satu bencana. Mungkin kamu nggak tahu waktu itu, ingat nggak waktu mulai ada bencana tsunami di Aceh, terus semua orang kan berbondong-bondong gitu, wah, orang Indonesia punya potensi kesehatan mental yang buruk karena habis ada bencana masif kan. Sebenarnya enggak, gitu. Dalam arti gini, secara alamiah kita sendiri punya kok kemampuan untuk bangkit lagi dari situasi sulit. Dan kemudian ada juga secara alamiah masyarakat juga pasti akan saling membantu untuk membuat kita bisa akhirnya pelan-pelan bisa bangkit gitu kan ya. Nah, terus kemudian juga nanti akan ada komunitas yang membantu kayak ada LSM gitu kan, ada praktisi, ada psikolog, ada macam-macam lah ya gitu. Jadi kalau kita bicara kayak piramida kesehatan mental, yang sampai akhirnya benar-benar masuk kelompok ODGJ atau bahkan yang PTSD, itu tuh paling cuma sekitar, misalnya let's say 100 orang kena, cuma 2-5% kok. Yang lain-lainnya tuh ya ada masalah kesehatan mental, tapi tidak sampai di level itu, gitu maksudnya. Dan masih bisa, maksudnya bahkan mungkin kadang ya muncul itu terus kemudian bisa diatasi. Jadi tadi ada nih, terus kemudian tadi saya sebut juga PTSD, post traumatic syndrome ini. Jadi ada post traumatic syndrome. Jadi ada trauma-trauma akibat event-event yang terjadi, event-event besar yang terjadi, misalnya ada bencana, ada kehilangan, ada apa ini ya gitu. Ada yang, nah ini yang orang sering mungkin dengar sekarang ada depresi, gitu. Nah depresi ini juga sebenarnya nggak akan langsung cedera, biasanya ada ininya juga gitu, ada tahapan-tahapannya. Ada yang disebut anxiety disorder, jadi gangguan kecemasan. Cemas itu wajar. Itu cemas itu bagian dari ini, tapi ketika sudah menjadi gangguan karena dia eksesif muncul
nggak ada gitu. Akan muncul dalam bentuk yang sangat intens dan berulang-ulang dan gitu. Nah, jadi makanya disebutnya Jadi sudah kategorinya jadi intens sudah munculnya. ada ini, dan biasanya memang harus ada pemeriksaan supaya kita bisa tahu ini ada gangguan kecemasan atau kecemasan yang masih harusnya bisa di-manage. Tapi memang harus di-manage gitu kan ya. Ada juga gangguan kepribadian yang kita bisa bilang misalnya mungkin kayak sering dengar misalnya ada psikopat gitu ya, ada sisoid itu orang yang cenderung suka menghindar sendiri, antisosial, yang nggak terlalu nyaman berinteraksi dengan seorang gitu. Bukan yang nggak nyaman, bahkan nggak mau gitu kan. Itu berarti ada di kepribadiannya dia, gangguan kepribadian. Ada psikosis kita bilang, jadi dia belum sampai schizophrenia tapi sudah ada kayak halusinasi gitu. Jadi kadang kayak here and now-nya dia juga kayak bingung, ini aku atau pikiranku yang kayak gitu, tapi sangat ya kuat gitu kan. Jadi dia kadang suka bingung itu ada gitu. Terus ada lagi, aku lupa istilahnya, tapi somatik atau somatoform, suka kebalik. Intinya adalah gangguan itu jadi kayak kita menghayati ada sakit di fisik kita. Kalau yang mungkin yang awam yang paling sering kita dengar adalah psikosomatik kita bilangnya. Kayak misalnya kita mau ujian, mules-mules gitu. Iya. Mulesnya real gitu kan, tapi kalau dicari nggak ada penyakitnya gitu. Atau ya pada banyak lah gitu muncul kayak sakit kepala gitu, tapi kalau dicek-cek nggak ada apa-apa gitu. Badan lemas, nggak bisa digerakin, ternyata nggak bisa digerakin. Tapi kalau dicek secara medis nggak ada apa-apa yang kayak gitu. Jadi gangguan itu menyerang fisik kita, atau maling jering, kadang juga maling jering itu kadang gitu. Bilangnya kayak kita menghayati sakit apa gitu, tapi kalau maling jering itu biasanya ada tujuan yang kita pengen expect something gitu. Ya itu bagian-bagiannya. Terus ada apa lagi ya? Ada lagi sih beberapa, cuma aku jadi kok lupa. Bipolar. Nah, bipolar itu salah satu yang juga sekarang lagi banyak orang muncul gitu ya. Jadi bipolar tuh kayak gangguan mood swing yang sangat besar. Jadi kita bisa cepat berpindahnya gitu. Terus udah ya kayak kurang lebih itulah ya, ada. Artinya cukup beragam. Cukup beragam gitu. Ada lagi sih 1-2 cuma aku agak lupa, antara kalau inget ya. Tapi kurang lebih seputaran itulah gitu, seputaran kayak gitu-gitu. Dan yang tadi aku sempat bilang, jiwa kita tuh cukup powerful untuk mengontrol mental kita tuh cukup powerful juga mengaruhi diri kita. Yang tadi kayak aku bilang yang kita nggak apa-apa tapi kita bisa bikin badan kita sakit gitu. Dampaknya besar. Kayak gitu. Nah, Mbak, bagaimana dengan ini tanpa mendiskreditkan atau merendahkan orang-orang yang memang mengalami hal ini? Saya mau bahas tentang self-diagnosa gitu. Beberapa orang yang merasa bahwa saya depresi, terus share ke media sosial, menunjukkan bahwa saya depresi dan sebagainya gitu. Bagaimana Pak? Apa yang harus mereka lakukan sebenarnya, dan apa yang kita sebagai orang-orang yang mereka kenal, yang kenal mereka, ya apa yang harus kita lakukan juga? Pertama adalah stop self-diagnosa. Jadi ingatkan, jangan, kalau memang kamu ngerasa gitu, pergi deh ke psikolog, ke psikiater. Karena kita yang akan bisa mendiagnosa gitu. Maksudnya bukan ini, tapi kita memang dilatih untuk itu. Karena sebenarnya gejala-gejala ini semua tuh kadang mirip-mirip gitu. Kalau kita main self-diagnosa, contohnya tadi aku bilang anxiety. Kecemasan itu banyak gitu kan. Maksudnya wajar terjadi ya. Misalnya kayak gini deh. Misalnya kayak kamu mau wawancara, terus yang kamu wawancara itu seorang yang petinggi gitu. Ya wajar kan, deg-degan. Terus kemudian aduh gitu, terus kemudian jadi gini gitu, terus jadi kepikiran berhari-hari. Kan wajar. Tapi apakah dia sampai disorder? Nah, itu kan yang perlu dipastikan. Jadi jangan sampai kita kemudian kalau self diagnosis cuma kayak melihat oh ya ini cocok. Tapi ternyata sebenarnya bukan. Dan kemudian self diagnosis ini seringkali akhirnya membuat kita malah makin merendahkan diri kita. Pengaruhnya ke situ justru. Ya, misalnya dalam arti gini loh, misalnya kita ngerasa ya depresi misalnya gitu. Satu tanda depresi, walaupun ini juga ada di penjelasan lain adalah kita jadi nggak mood ngapa-ngapain. Kita maunya malas-malasan aja di kamar. Maksudnya bukan malas, kita maunya di kamar aja, nggak punya tenaga untuk bergerak ini. Kita lihat, oh gue depresi. Jadi ketika temannya bilang, ayo bisa, kamu coba bergerak. Ya enggak lah, kan gue depresi. Kayak gitu. Nah, kadang gitu kan. Jadi kadang ada orang-orang yang jadinya melabel dirinya dengan sendiri, kemudian jadi pembenaran, ya wajar gue begini. Padahal kayak tadi aku bilang, yang bisa menyembuhkan kita kan kita sendiri. Iya. Gitu. Mau kita dikasih rentetan cara untuk ngatasin depresi, kalau kita nggak mau ngerjain, kita nggak mau ngupayain, ini nggak bisa. Kayak gitu. Jadi ya memang pengaruhnya, kita harus sadar bahwa pengaruhnya besar ya.
Jadi apa yang kita anggap tentang diri kita ya bisa menghancurkan diri kita sendiri sebenarnya. Dan kemudian jadi kita juga kadang merasa, oh ya udah kalau gue gitu kan dari sananya, kadang kayak gitu ya gimana ya? Karena memang tadi tadi kamu sempat tanya juga kan penyebabnya apa? Iya. Memang ada penyebab yang bisa dibilang kayak ngomongnya dari sananya, dalam arti secara fisik, secara chemicalnya kita tuh memang ada. Oke. Jadi ada orang-orang yang memang hormon-hormonnya gitu tuh cenderung jadi lebih depresif dibandingkan orang lain. Nah, jadi kalau kayak orang-orang yang seperti ini memang pasti dia akan melihat masalah akan berbeda gitu loh. Misalnya nih, orang lain ngeliatnya cuma, oh ya udah ini biasa, dia ngeliatnya enggak. Cuman kan memahami gitu kan. Terus memahami itu bukan berarti jadi pembenaran, oh ya saya depresi. Berarti oke, berarti karena saya melihatnya beda, saya harus lebih gimana dong, gitu kan, supaya nggak jadi makin depresif. Nah itu yang kadang maksudnya tujuan kita melakukan konseling terapi adalah untuk begitu gitu loh, supaya oke, memang mungkin ini dari sayanya. Kadang kita bisa kedua atau secara genetik gitu ya. Kamu tahu kalau mungkin yang paling sering bicara soal ngomong dampak kesehatan mental ke genetik itu kalau kamu cari risetnya paling banyak tuh soal kasus-kasus genocide Yahudi Nazi. Itu banyak risetnya. Dan itu ditemukan bahwa secara gen, orang-orang yang mengalami keturunannya sampai 7 turunan masih ada beda. Gennya masih beda. Jadi kadang kalau kita bilang, kenapa lo mikirnya gitu? Ini juga kadang nggak paham. Karena itu gen dari sana, dari leluhurnya gitu kan. Tapi berarti oke, dengan tahu ini, oh ya udah berarti kita bisa ngapain? Nggak mau dong kita terus-terusan berada dalam situasi ketakutan misalnya kayak gitu kan ya. Oke, what should we do? Itu tugas ini. Terus kemudian ada juga memang pola relasi orang tua dan anak. Ya tadi aku bilang, gimana anak ini lahir dari orang tua, apapun yang terjadi dalam proses tumbuh kembang dia, bahkan ketika dia dalam masa kandungan, gitu kan, itu akan ngaruh ke dia. Gitu. Ketiga ya bagaimana pola interaksi dengan lingkungan sekitar. Bagaimana dia tumbuh kembang, masyarakatnya, sekolahnya, agamanya, kayak gitu, itu akan juga ngaruh. Ngaruh ke dia ya? Akan ngaruh ke dia, ke kesehatan mental ya. Tadi dia ada di era mana gitu, itu akan ngaruh. Jadi ini semua sebenarnya akan saling terkait, makanya that's why ya sebaiknya konseling gitu untuk bisa untuk bisa melihat gitu kan. Ini masalahnya di mana sih dan how to handle this gitu kan. Gitu. Ada nggak sih Mbak sebenarnya gaya hidup tertentu atau yang memang cukup berpengaruh terhadap munculnya gangguan terhadap kesehatan mental? Bisa dibilang kalau gaya hidup tertentu sih relatif ya. Sebenarnya kalau ngaruh tuh sebenarnya tadi lebih ke kepribadiannya dia gimana. Gaya hidup tuh mengikuti gitu kan. Ada ya mungkin kayak gini, memang sih gini. Kalau mungkin aku ngeliatnya bukan gaya hidup tapi situasi masyarakat ya. Let's say kayak kita yang di Jakarta, kita yang di ibu kota ya mungkin lebih berpotensi lebih mudah stres atau stres yang akhirnya mengarah ke ini stres yang nggak sehat ya, karena stres itu sebenarnya kontum netral nanti itu kejadian. Tapi dibandingkan teman-teman kita mungkin yang tinggal di daerah yang masih bisa bersentuhan dengan alam, yang misalnya kayak nggak kena traffic jam yang bisa bikin frustasi ya kayak gitu-gitu, itu akan ngaruh gitu. Tapi apakah misalnya gaya hidup dia yang lebih suka foya-foya begitu, itu akan relatif lagi ke personality. Karena orang tuh memang beda-beda gitu. Yang kayak kita bilang ada orang ekstrovert, ada orang introvert. Kita nggak bisa bilang orang yang lebih suka sendiri pasti akan lebih rentan kesehatan mentalnya, belum tentu juga. Gitu kan. Ya memang kalau dia emang introvert, dia emang happy dengan dirinya sendiri, kita suruh dia keluar main, dia malah stres. Gitu kan, gitu. Malah tertekan, dia merasa jadi nggak nyaman. Ya, memang manusia kompleks ya Mbak. Ya, iya. Mbak, ini kita mau masuk dalam isu atau topik yang khusus nih Mbak, tentang pikiran bunuh diri. Yang mau saya tanya pertama tentang hal ini adalah, apakah pikiran untuk bunuh diri itu merupakan gangguan kesehatan mental? Atau dampak? Dampak ya? Itu sebenarnya dampak. Jadi kalau kita ngomong gangguan, di listnya nggak ada tuh dengan bunuh diri. Gitu, kan? Tapi dampak. Dia bisa membuat kita menjadi punya keinginan itu. Kenapa? Karena kita bingung. Bahasa sederhana kita bingung, kita frustasi dengan apa yang kita rasain. Kita ngerasa nggak berdaya. Jadi kadang terpikir, ya mungkin kalau ini berakhir, akan lebih baik. Kayak gitu. Jadi itu lebih ke dampak ya Mbak? Nah sahabat Alkitab, saya akan mengundang Anda untuk terus mengikuti pembicaraan kami tentang pikiran bunuh diri. Tentu kita akan rehat sejenak dan sampai jumpa pada episode yang berikutnya.